Baik selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 6 September sampai dengan 7 September 2021 ya. Jadi hari ini hari Senin dan untuk besok hari Selasa, jamnya sekarang 1:18 ya, waktu Indonesia bagian Barat, waktu sesi 1 break. Ini yang bagian kedua, saya sudah bahas bagian pertama ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk bagian pertama. Jadi saya mulai langsung dengan Mari ya. Mari di sini dia hari ini breakout ke atas 600, tapi sayangnya dia sesi satu break dia ditutup di bawahnya lagi ya, seperti itu ya. Memang di sini dia cenderung sideways testing resistance ya, seperti itu ya. Uptrendnya sih sebenarnya masih cukup bagus ya. Memang pergerakannya dia seperti mendatar gitu ya. Jadi sideways naik lagi, sideways lagi, naik terus sideways lagi ya. Jadi ini masih cenderung sideways ya. Dia berusaha untuk breakout lagi ke atas 600 ya, seperti itu ya. Jadi memang kalau trading di Mari ya pasang aja trading stopnya ya. Stop lossnya ya di 580 dan 560 ya. Itu yang sebagai stop punya ya. Maksimum ya di area ini ya. 520. Kalau buy on weakness tunggu aja di area ini ya. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, ini sepertinya testing resistance susah Pak Sunar. Ya tunggu aja di area buy on weakness di area 440. Artinya kalau dia koreksi di bawah 440 ya, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 440 buy, naik ke atas 460 buy ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya. Volumenya hari ini lumayan besar ya. Rata-rata 5 harinya naik ya, seperti itu ya. Dan juga dia jauh breakout ya, seperti itu ya. Tapi sayangnya penutupan sesi satu breakout dia lesu lagi gitu ya. Jadi yang mau buy high sell higher, kalau dia naik lagi ke atas 580 silakan buy, naik ke atas 600 tambah lagi silakan ya. Target price berikutnya kurang lebih sekitar area, saya gambarkan ya, 640 dan 680 ya, kurang lebih ya. Itu garis-garisnya ya. Jadi saya pakai acuan, sebelumnya saya pakai acuan setiap kelipatan 20 ya kalau mau average up ya. Jadi kali ini untuk targetnya saya pakai kelipatan 40 ya. Jadi kalau naik ke atas 600 boleh tambah lagi. Target berikutnya adalah 640 dan 680. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 640, kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Itu untuk Mari ya, seperti itu ya. Memang di sini sideways di atas ya. Kalau yang nggak berani ya tunggu aja buy on weakness atau belinya bertahap ya, atau pilih saham yang lainnya. Memang ini kenaikannya dia cenderung pelan ya. Jadi setelah naik kencang kemudian sideways, naik lagi sideways, naik lagi ya, sideways ya, seperti itu ya. Ya ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Ada kemungkinan dia breakout lagi target price berikutnya di sekitar 680 ya untuk Mari. Oke, berikutnya untuk ASII ya. Dia testing resisten 5425 ya, sesuai dengan yang saya bahas sebelumnya ya. Di analisa saham mingguan saya bahas ASII juga ada. Di analisa saham untuk investasi tahun 2022 ASII juga ada ya. Jadi dia akan berusaha untuk breakout ke atas 5425. Kalau mau tambah lagi ya di 5475 atau 5500 ya. Di Fibonacci retracement 38,2%. Kalau mau tambah lagi di 5600 dan 5675 seperti itu ya. Target price berikutnya memang setelah 5425 adalah 5675 itu untuk ASI ya. Yang sudah punya ya pasang aja trading stopnya di 5300 dan 5225. Kalau buy on weakness tetap aja tunggu di area sekitar 5000 sampai dengan 5100 ya untuk ASI ya. Memang dia sebelumnya kalau dia berhasil breakout ke atas 5425 dia kemungkinan besar ke 5675. Tapi kalau dia gagal bertahan di atas 5425 ya, apalagi gagal menembus ke atas dan dia turun di bawahnya 5300, maka kemungkinan besar dia akan testing lagi area support 5000 sampai dengan 5100 ya. Tapi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya, sebenarnya seperti itu ya. Jadi kalau buy weakness memang tunggu aja di bawah, resikonya memang tidak dapat ya, soalnya karena uptrendnya masih cukup bagus. Kalau mau ya buy high sell higher ya, naik lagi ke atas 5425 buy, naik lagi ke atas 5500 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 5600 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk ASII ya. Cukup ya. Berikutnya untuk Antam ya. Jadi Antam ini dia sebenarnya masih cenderung sideways ya. Tapi di sini kalau selama dia bertahan di atasnya 2250 dia masih cukup menarik untuk naik lagi ke atasnya paling enggak ya ini ya 2540 ya terdekatnya ya. Kalau dia naik lagi ke atas 2540 target price berikutnya sekitar 2670 dan 2730 lah kurang lebih areanya ya. Jadi dia memang berusaha untuk breakout ke atas ini ya. Ini area 2470 ya resistennya ya. Ini area buy and weakness yang saya sebutkan sebelumnya, tapi dia gagal ya, turun lagi ke bawah ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Senar? Boleh ya. Asalkan pasang stop lossnya di 2350 dan
swing low yang di sini ya kemarin ya 2300, pasang stop lossnya di sana. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2410 silakan tambah lagi, naik lagi ke atas 2470 silakan tambah lagi ya. Jadi baiknya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya karena dia masih cenderung sideways juga ya. Jadi santai aja, dia naik lagi ke atas 2540 tambah lagi, target price berikutnya di 2670-an ya sampai dengan 2730 ya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini sudah pernah saya gambarkan ya waktu di analisa saham mingguan ya di bulan Juni ya. Saya bilang kalau naik atas 2410 buy ya. Ini kan panah-panahnya ya. Target price-nya di 2600, kemudian berikutnya lagi 2670 sampai sini ya. Sudah capai target ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Ada kemungkinan ini bisa mengulang lagi seperti itu ya, bisa aja ya. Tapi jangan terlalu berharap ya. Yang penting kita fokus ya dan disiplin ya. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau berhasil naik lagi ya tambah lagi seperti itu ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Berikutnya UNTR, dia masih cenderung kuat naik ya. Dia dalam minggu ini berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya, kurang lebih di area 22.200-an ya. Di sini garis saya di 22350 ya. Ini saya hapus yang 22525 terlalu banyak ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 21.400 dan di area ini ya tetap sama ya 20.800 ya. Yang mau buy on weakness sebelumnya saya sarankan di area sekitar 20.025 sampai dengan 20.200-an ya kurang lebih ya. Nah karena dia sudah berhasil higher high, kalau mau buy on weakness ya saya naikkan aja ya sebelumnya ya. Jadi tunggu di 2.800. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 20.800, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 20.800 barusan buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 21.400 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang bagi yang buy on weakness, tunggu di sini ya. Kalau dia masih belum berhasil naik ke atas 20.800, ada kemungkinan dia turun lagi testing area 19.450 di sini ya. Jadi belinya bertahap. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 22.350, silakan tambah lagi average up, naik ke atas 22.925 tambah lagi target price berikutnya di 23.600 dan 24.175 ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia bisa berhasil breakout sampai dengan target Fibonacci retracement 23,6% ya, sekitar area 24.650 ya, kurang lebih cukup ya untuk UNTR. Kemudian berikutnya untuk PTPP ya, konstruksi BUMN ya. Ya Pak Sunar, PTPP naik, tadi Wika sudah saya bahas di bagian pertama ya. Ini sudah saya sebutkan. Memang kalau mau amannya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1055 ya, seperti itu ya. Tapi ini sudah berhasil breakout ke atas 960. Kalau mau nyicil ya, istilahnya nyicil ya, nyicil buy, silakan ya. Pasang stop lossnya di 870 ya. Dan 800 ya maksimum ya. Memang fluktuasinya tinggi, stop lossnya agak jauh ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1000, mau tambah lagi silakan. Naik lagi ke atas 1055, tambah lagi silakan ya. Jadi belinya bertahap aja karena secara trennya ya dia masih cenderung downtrend ya, walaupun sideways di bawah, ini barusan breakout ya hari ini ya. Jadi dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Di sini angkanya 1385. Selama dia di bawahnya 1385, sebenarnya untuk PTPP dia masih resiko turun lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Dia kalau naiknya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi lama ya. Kalau turun juga lama. Jadi kita sabar aja. Jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Itu kurang lebih cukup ya untuk PTPP ya. Baik, berikutnya kita bahas mengenai BBTN ya. Jadi BBTN di sini kita lihat ya, dia berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya. Ini swing high sebelumnya di 1465. Garisan saya di Fibonacci retracement 50% di 1450 ya. Jadi saya sudah sebutkan kalau dia naik ke atas 1450, kalau mau tambah lagi silakan ya untuk BBTN ya. Target price berikutnya adalah 1525 dan berikutnya lagi di 1630 ya, di Fibonacci retracement 38,2% nya. Nah itu untuk BBTN. Jadi kita lihat memang dia potensialnya masih cukup bagus ya untuk BBTN ya, untuk kedepannya ya. Dia masih berjuang untuk breakout ke atas 1630. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya tetap sama ya, 1380 dan 1325. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area 1270-an ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi lagi turun di bawahnya 1270, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1270 persen buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 1325, tambah lagi, naik lagi ke atas 1380, tambah lagi ya. Itu kurang lebih untuk BBTN ya, untuk buy on weakness-nya.
kalau mau buy high sell higher ya, mau buy high sell higher, buy sekarang boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 1380 dan 1325. Buy-nya bertahap aja, kalau dia naik ke atas 1525 tambah lagi, naik lagi ke atas 1570 tambah lagi, dan seterusnya. Intinya ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan ya. Jadi tinggal average apa aja itu untuk BBTN ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BEPS ya, BEPS ya. Dia berusaha untuk breakout lagi ya ke atas ya. Sebentar saya lihat apakah ada aksi korporasi atau gimana ya itu BEPS ya, BEPS ya. Terakhir sih nggak ada sih ya, nggak ada aksi korporasi ya, seperti saya cek lagi ya. Nanti silakan dicek ulang ya. Nah, memang sebelumnya pernah masuk Yuma ya, unusual market activity ya, tanggal 27 Agustus ya sebelumnya. Jadi dia kali ini berusaha untuk breakout ke atas 1350. Ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk pemasangan trailing stopnya ya. Pasang aja yang sudah punya di 1250 dan 1200. Yang tunggu buy on weakness masih tetap sama ya, tunggu di area 860. Artinya kalau dia koreksi di bawah ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 860 barusan kita buy ya, seperti itu ya. Atau terdekatnya di area 1000 lah ya ini ya. Jadi kalau dia misalnya turun dekat 1000, belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1000 barusan buy ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 kita tambahnya ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher, kalau dia berhasil breakout ke atas 1350 silakan buy ya. Target price berikutnya di 1550 dan 1800. Kalau mau tambah lagi ya tetap sama ya, setiap kelipatan Rp50 ya, tambah lagi. Kurang lebih cukup ya untuk BEBS. Berikutnya untuk real ya. Jadi real hari ini dia berusaha untuk breakout ke atas 121, masih belum ya. Ini masih istilahnya konsolidasi di sini ya. Ini memang terus terang aja resikonya tinggi ya, karena sebelumnya dia tidak ada aktivitas sama sekali ya. Dari harga 50 ya, gocap ya, kemudian dia naik tinggi. Kabarnya sih karena dia dibeli dalam jumlah besar oleh pihak tertentu saja ya. Jadi sebenarnya sih resikonya masih cukup tinggi di real ya. Tapi secara teknikalnya kalau dia selama bertahan di atasnya 94 ya, dia masih cukup bagus ya. Kalau di sini kita lihat low-nya di 93 ya. Memang garis saya sebelumnya di 94 ya, karena saya garisnya dari low yang di sini ya. Dari low yang di sini. Kemudian besoknya dia lower low ya, 93, tapi dia berhasil rebound lagi ke atas ya. Jadi selama dia bertahan di atas 94 sebenarnya masih ada potensial untuk breakout lebih tinggi lagi, ada ya. Kalau sudah punya sih pasang aja stop lossnya di 105 dan 94 ya. Maksimum 93 lah pakai swing low yang di tanggal 1 September ya. Seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 121, kalau mau tambah lagi silakan ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Ini terus terang resikonya tinggi karena sebelumnya tidak liquid sama sekali ya. Tidur di area Rp50 ya. Jadi naik ke atas 121 boleh buy atau tambah lagi ya. Kalau yang berani resiko ya, buy high sell higher. Naik ke atas 137 tambah lagi, naik ke atas 150, target price berikutnya adalah 165. Itu untuk real ya. Seperti itu ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi tertentu sehingga dia naik tinggi ya, tapi intinya sekarang masih konsolidasi ya, seperti itu ya. Dia juga pernah masuk ke daftar Yuma ya, seperti itu ya, tanggal 20 Agustus 2021 ya, seperti itu ya. Kalau nggak salah dia mungkin sentimen positifnya karena ada kerjasama dengan Yayasan Darul Quran Indonesia ya, DAQU ya. Ya mudah-mudahan aja masih positif ya ke depannya ya. Katanya sih Yusuf Mansur borong Samril ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja masih terus bertahan ya harganya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk real ya. Kurang lebih sekian untuk analisa saham hari ini ya. Jadi seperti biasanya, doa saya salam sehat selalu, damai dan bahagia. Jangan lupa cek yang bagian pertama ya, karena ini bagian kedua. Jangan lupa juga cek untuk analisa saham mingguan ya. Yang baru saja join jangan lupa subscribe, kemudian bantu like. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih banyak.